Oke, jadi hari ini gue mau ngebahas berkaitan juga dengan hal yang lagi rame banget belakangan ini berkaitan juga dengan desil. Iya, ini mungkin jadi sebuah pembicaraan di sosial media, terutama banyak orang yang mulai ngecek nih, karena desilnya banyak yang bilang nggak sesuai kah, atau banyak mempertanyakan gimana sih penentuan desil itu sendiri, dan apakah jangan-jangan memang pemerintah itu udah bisa mengkelompokkan kita secara kekayaan atau dari sisi apa nih? Jadi pada akhirnya kita butuh tahu juga kan, apa sih itu desil itu dan bagaimana pemerintah menetapkan desil itu sendiri. Kalau dari sini gue dapat dari kotabontang.basnas.go.id ya beritanya. Jadi secara sederhananya desil itu metode pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang dibagi menjadi 10 kelompok. Dan kata desil berasal dari pembagian data statistik yang menjadi 10 bagian yang sama besar. Di sini ternyata dalam konteksnya tuh ya ekonomi pastinya, karena balik lagi ya, bakal diklasifikasikan lah dari sisi ekonominya gitu. Dan di sini juga ada terdapat desil banyak banget ya dari 1 sampai 10. Nah, ini yang lagi ramai nih, karena banyak banget orang yang mungkin secara ekonominya itu nggak seharusnya dapat desil 10 di mana di sini masuk ke kelompok paling sejahtera gitu ya, tapi ternyata banyak yang dapat di kelompok sejahtera atau bahkan orang yang sebenarnya mampu gitu ya, tapi malah dapat kelompok masyarakat yang paling miskin juga. Nah, ini kan jadi permasalahan dan jadi perbincangan yang banyak tuh. Tapi intinya desil itu pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi yang dibagi menjadi 10 kelompok. Dan sebenarnya kalau misalnya berbicara juga, kok bisa sih banyak orang yang akhirnya masuk di desil yang 9, ada yang masuk desil 10, padahal mungkin secara ekonomi atau secara gaji itu mungkin ya UMR, terus juga masih ngontrak, atau mungkin belum mumpuni banget lah. Kan setahu gue desil 9, desil 10 itu yang punya mobil, punya rumah, tingkat kekayaannya udah tinggi lah. Tapi banyak banget nih di sosial media yang rame ternyata nggak seperti itu. Dan apa sih sebenarnya perhitungan pemerintah ya, atau mungkin apa sih yang menjadikan pemerintah itu memperhitungkan bahwa oh lu tuh masuk desil berapa nih, lu desil 9, 10 atau 1 atau 2. Dan ternyata kalau gue baca ya dari kompas.com di sini tuh dalam pengelompokan kesejahteraan dibagi berbagai indikator pertimbangan, mulai dari pendidikan, terus juga identitas kependudukan, ketenaga kerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, terus juga akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, terus juga kepemilikan aset serta kepemilikan usaha. Jadi ada 8 indikator yang ngebuat pemerintah itu menetapkan nih kira-kira tuh lu masuk di desil berapa atau gue juga masuk di desil berapa. Ya pasti pada akhirnya banyak yang mempertanyakan ya, apakah itu sesuai atau tidak, apakah udah benar atau enggak. Karena ya ini balik lagi ya. Jadi nggak selamanya yang mungkin menganggap bahwa desil 10 itu berarti orang kaya juga. Mungkin banyak faktor yang membuat lu masuk desil 10 misalkan, atau ternyata lu masuk di desil 5, desil 6 dan selainnya. Tapi balik lagi juga nih kalau misalnya ternyata lu ngerasa bahwa sebenarnya desil ini buat apa sih? Terus fungsi guna desil sendiri itu buat apa? Masih di website yang sama ya. Jadi desil sendiri itu fungsinya dalam program bantuan. Jadi desil digunakan oleh pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Dan data ini biasanya bersumber dari pendataan kesejahteraan masyarakat seperti DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya itu nanti bakalan yang dapatin bantuan sosial itu umumnya yang diberikan kepada desil 1 sampai 4. Sementara program-program pemberdayaan bisa menyasar di desil 1 sampai 6. Dan kalau buat yang ada di atas desil 6 ke 10, kemungkinan nggak dapat nih apa-apa nih. Bansos kah atau yang lainnya itu nggak mendapatkan. Jadi kalau lu dapat di desil yang di atas 6, ya kemungkinan besar lu nggak dapetin bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah terus kenapa sekarang akhir-akhir ini itu jadi rame? Ya selain akhirnya banyak yang penasaran, karena sebenarnya yang bikin rame itu banyak yang menyasar ke kondisi-kondisi yang tidak sesuai gitu. Jadi antara desil dengan kenyataan yang terjadi tuh nggak sama. Ya tadi gue bilang banyak yang ngontrak, banyak yang masih UMR kerjanya, tapi desilnya dapat yang 10, dapat yang 9 kan harusnya enggak ya. Butuh tuh masih butuh bantuan tuh harusnya kayak gitu-gitu kan. Tapi kenapa kok tiba-tiba mereka dapat desil 9 dan 10? Apalagi diperparah dengan informasi dan juga wacana ya, yaitu berkaitan juga dengan ini gue dapat dari merahputih.com. Katanya desil 9 dan 10 dilarang beli Pertalite belum berlaku sebetulnya. Jadi Bahlil masih tunggu hasil kajian. Lagi-lagi ya, masih tunggu kajian dari Bang Bahlil nih. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai apakah betul, ya ini masih jadi pembicaraan, masih jadi wacana. Tapi ini bikin salah satu yang bikin rame nih. Karena katanya kalau desil 8 sampai desil 9 10 ini nggak bisa beli lagi Pertalite. Jadi ya seharusnya sih mungkin memang benar ya kalau misalnya udah desil 9 dan desil 10 itu nggak usah beli Pertalite. Tapi pertanyaannya apakah penentuan desil ini udah tepat atau belum? Dan pertanyaan gue juga nanti eksekusinya kayak gimana? Karena kan jadi pertanyaan, masa kalau lu lagi di pom bensin terus lu ketemu petugas SPBU yang ditanya bukan
beli berapa, mau beli berapa liter atau mau beli berapa puluh ribu, tapi yang ditanya malah lu desil berapa, kan nggak mungkin. Jadi penerapannya juga masih harus dipertanyakan atau penerapannya juga masih butuh diperhitungkan lagi. Karena balik lagi kalau misalnya dipertanyakan adalah desil, gimana caranya tuh orang tahu desil lu berapa? Apalagi kan kita juga paham ya kalau misalkan situasi kondisi kayak gini kita nggak bisa lihat nih bener nggak nih desil 9 atau 10 atau jangan-jangan dia lagi nggak berada di posisi desil 9 atau desil 10 juga, kan kita nggak tahu juga. Karena balik lagi ya, sejauh ini sih belum ada informasi lanjutan atau sejauh ini dari informasi yang dibaca terakhir itu per Agustus 19 Agustus ya, itu belum ada informasi lanjutan, jadi masih dalam kajian. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa lu punya salah data atau lu ngerasa kayak lu nggak seharusnya berada di desil-desil yang saat ini lu lihat gitu ya, terus lu harus gimana? Terus gimana cara lu merubah data itu semua? Karena setahu gue juga setelah gue lihat-lihat itu katanya banyak banget yang bisa dirubah dan itu juga bisa disesuaikan. Nah, ternyata kalau gue baca dari informasinya di CNBC Indonesia, di sini ada nih. Ya, kalau misalkan lu mau ngajuin ya, lu mau ngajuin desil itu bisa untuk merubah. Jadi pengajuan perubahan status desil dapat diajukan atau dilakukan jika data tercatat tidak mencerminkan kondisi lu saat ini. Jadi kalau kondisi lu sekiranya tidak mencerminkan sekarang, ya menurut lu butuh dirubah, lu butuh nih persiapan nih, repot sih jujur ya, masa harus butuh NIK lagi, foto kartu keluarga lagi, ya KTP pemohon segala macam. Jadi bener-bener ya butuh lah. Tapi kalau emang lu pengen ngerubah, ya lu harus mempersiapkan walaupun agak repot, kan yang salah pemerintah ya, kenapa kita jadi ribet ya. Terus juga nih cara mengubahnya lu bisa lewat online ternyata, jadi lu nggak perlu harus ke kantor walaupun lu juga bisa nih datang ke kantor, tapi sebenarnya lu bisa juga lewat online dengan cara unduh dan pasang ya, atau lu langsung download aplikasi Cek Bansos, terus pendaftaran pakai akun yang udah terdaftar, buka menu profil keluarga, abis itu ya udahlah lu ikutin nih yang bagian sini nih, jadi nanti lu tinggal ikutin aja tuh, lengkapi informasi baru sesuai kondisi terkini, terus juga unggah dokumen yang dipersiapkan sebelumnya dan tekan tombol kirim. Jadi harusnya dengan itu sih sudah bisa dirubah dan sudah bisa disesuaikan dengan real kondisi lu sekarang seperti apa dan kondisi lu sekarang kayak gimana. Nah, kalau lu yang belum ngecek desil atau belum tahu lu dapat desil berapa, lu langsung aja masuk ke Cek Bansos ya. Ini caranya simpel banget. Lu langsung masuk aja cekbansos.kemensos.go.id. Nanti tampilannya bakal kayak gini. Kalau gue pakai laptop PC gitu ya. Kalau lu misalkan pakai handphone juga harusnya tampilannya sama. Udah lu tinggal masukin NIK lu. Habis itu nanti lu juga masukin nih ada captchanya ya seperti biasa ya, lu bisa masukin juga. Nanti kalau udah, lu bakalan nanti kelihatan hasilnya. Nah, ini gue coba masukin dulu ya punya gue ya. Ini gue skip dulu nanti biar langsung kita masuk ke hasilnya aja. Nah, oke, jadi ini kalau gue bisa lihat hasil pencarian data gue ya, ini di hasil gue. Dan di sini kalau gue tulisannya 6/10, gue nggak tahu ya kenapa orang-orang banyak yang cuma satu di tulisannya 7, 10, 9 gitu. Tapi di sini gue 6/10 dan di sini jelas ya sembako ya statusnya tidak ada, PKH gue nggak tahu nih PKH apa, terus PBI JK juga tidak statusnya, terus status KPD juga tidak, dan di sini DTSN-nya triwulan 3 2026, berarti potensi kemungkinan untuk ada perubahan yang terjadi bisa aja. Maka dari itu tadi penting kalau misalnya lu mau ngerubah datanya atau lu mungkin mau merubah status lu saat ini biar nanti si desilnya juga jadi berubah. Tapi balik lagi ya, kalau ngomongin tentang desil ini tidak menggambarkan atau tidak mengartikan bahwa lu kekayaan lu berapa atau segala macam, sebenarnya tidak. Tapi ini diukur dari banyak indikator tadinya. Tapi yang pasti kalau misalkan lu merasa bahwa itu tidak sesuai, lu bisa langsung ganti, lu bisa langsung berubah. Jadi kalau misalkan lu sekarang berada di desil 10, ya sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Cuman paling lu nggak bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang seharusnya bisa lu dapatkan. Maka dari itu penting lu rubah. Tapi kalau lu dapat desil 1, ya kalau buat gue ya enjoy, karena menurut gue itu juga tidak menggambarkan kekayaan lu juga, malah lu dapat bantuan-bantuan lumayan kan, dapat bantuan-bantuan kan daripada kagak ya kan. Bayangin tiba-tiba lu lagi kita butuh bantuan tapi ternyata kita desil 10, repot banget tuh harus ubah-ubah segala macam. Kalau udah dapat desil 1 sampai 6 atau desil 1 sampai 5, sengaja lu dapat bantuan. Jadi sekarang lu langsung lu cek aja lu dapat desil berapa. Kalau lu pengen langsung ngecek langsung ke linknya aja tadi ya, ada di apa tadi tuh linknya tuh di cekbansos.kemensos.go.id, langsung lu cek tuh sono. Ya semoga sih, harapan gue sih nggak bikin orang-orang yang desilnya di 9, 10 itu nggak jadi harus beli pertalite atau nggak bisa. Jadi jangan sampai lah akhirnya semua aksesnya dibatasi ya. Tapi kalau memang benar-benar udah betul gitu ya dari segi pengklasifikasian atau mungkin pengelompokannya, ya menurut gue sih bagus-bagus aja. Karena memang jangan sampai tuh orang-orang yang desil 8, 9, 10 masih beli pertalite. Kan buat kita gitu ya. Jadi ya lu cek lah sono desil berapa. Thank you.